bulan ini adalah bulan Rabiul Awal, bulan Maulid An-Nabi, lahirnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema yang kita bahas adalah Maulid Nabi menurut Al-Qur'an. Alhamdulillah, meskipun sudah akhir Rabiul Awal, tetap banyak majlis Maulid Nabi, yaitu mengingat, yaitu mengenang, yaitu kembali kita menggali keteladanan Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui momentum yang bernama kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya mengingat kebaikan itu bagus, apalagi mengingat kebaikannya manusia paling mulia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat, yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diberitahukan oleh Al-Qur'an. Bayangkan, Al-Qur'an saja menyebut, Al-Qur'an saja mengingat, Al-Qur'an saja menceritakan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana kita tahu? Pertama adalah doa Ibrahim alaihi salam. Doanya Nabi Ibrahim agar Allah utus di Mekah seorang Rasul. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, utus di negeri Mekah ini seorang Rasul. Rasul ini adalah dari kalangan mereka, dari bangsa Arab. Rasul ini nanti membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan ilmu Al-Quran dan ilmu sunnah, serta Rasul ini akan mensucikan jiwa, fikiran dan hati-hati manusia. Yang kedua, kelahiran Nabi itu adalah kabar gembiranya Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa menyampaikan kepada kaumnya Bani Israel, wa idh qala Isa ibn Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurah wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, wahai kaumku Bani Israel, aku ini utusan Allah untuk kalian. Aku Rasul Allah untuk kalian. Aku membenarkan semua kitab sebelumku, termasuk kitab Taurat. Dan aku sampaikan berita gembira, wahai kaumku, nanti akan datang seorang Rasul namanya Ahmad atau Muhammad. Kok namanya Ahmad, Ustaz? Kan kita manggilnya Muhammad. Mau Ahmad, mau Muhammad, mau Mahmud, artinya sama, manusia terpuji. Muhammad, Mahmud atau Ahmad atau Hamid, artinya tetap manusia yang terpuji. Ahmad adalah nama Nabi di dalam Al-Quran. Muhammad adalah nama Nabi pula di dalam Al-Quran. Muhammadur Rasulullah, betul? Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar. Nama Muhammad ada di Al-Quran pula. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Ada kata Muhammad pula di dalam Al-Quran. Tapi dahulu di dalam kitab-kitab dahulu namanya adalah Ahmad. Kemudian Al-Quran menyebutnya Muhammad. Para sahabat memanggilnya Muhammad. Kita pula umatnya memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi mulia, kelahirannya diberitahukan oleh Nabi Isa bahwa nanti akan ada seorang Nabi namanya Ahmad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia istimewa, saking istimewanya namanya langsung disebut oleh
Allah di dalam Al-Quran. Nama itu sesungguhnya yang penting adalah ada doa, ada harapan, dan itu adalah kebaikan. Karena kita akan dipanggil dengan nama-nama kita nanti di yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maulid Nabi menurut Al-Quran pertama adalah informasi kelahiran Nabi sudah ada di dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim berdoa dan Nabi Isa menyampaikan kabar gembira. Berarti kita sangat bangga Nabi akhir zaman namanya disebut di dalam Al-Quran, diingat dalam doa Nabi Ibrahim, disampaikan berita gembiranya oleh Nabi Isa alaihi salam. Itulah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid Nabi berdasarkan Al-Quran. Kita rujuk At-Taubah ayat 128. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minin raufur rahim. At-Taubah 128. Bapak Ibu pernah perhatikan enggak ayat ini? Ayat ini spesial. Ayat ini berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Salah satu yang membedakan adalah kita baca ada 3 sifat di sini. Ada aziz, betul? Azizun alaihi, aziz. Yang kedua ada rauf, ya, rauf. Yang ketiga ada rahim. Kalau kita ditanya aziz itu artinya apa? Sifat Allah maha perkasa. Betul? Rauf sifat Allah artinya maha penyantun. Ar-Rahim artinya adalah maha penyayang dan itu sifat Allah. Semua Al-Quran kalau menyebut kata aziz, kalau menyebut kata rauf, kalau menyebut kata rahim, pasti itu sifat Allah maha perkasa, maha penyantun, maha penyayang. Di ayat ini artinya bukan maha perkasa, bukan maha penyantun, bukan maha penyayang. Kenapa? Karena ayat ini satu-satunya di dalam Al-Quran untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad ja'akum, sudah datang kepada kalian. Siapa yang datang? Rasulun min anfusikum, seorang rasul dari golongan kalian. Rasulun min anfusikum sifatnya aziz, tapi bukan sifat Allah, sifat Nabi. Apa itu azizun alaihi ma'anitum? Nabi itu merasakan berat penderitaan umatnya. Nabi itu susah kalau lihat orang lain, susah. Senang kalau lihat umatnya, senang. Makanya Nabi terasa berat penderitaan umatnya. Ada yang susah, Nabi lebih susah. Ada yang enggak makan, Nabi tahan tidak makan. Naruh batu di perutnya. Ada yang kesulitan, Nabi pula kesulitan. Ada yang bahagia, Nabi juga berbahagia. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya, senang lihat orang susah. Susah lihat orang senang, itu bukan aziz namanya. Jadi aziz di ayat ini artinya bukan maha perkasa. Tapi Nabi betapa empati. Kalau ada umatnya yang sulit, Nabi lebih sulit. Umatnya menderita, Nabi sulit. Umatnya susah, Nabi lebih susah. Karena Nabi ingin umatnya itu bahagia dunia dan azizun alaihi ma anittum. Itulah kualitas akhlak dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah namakan, Allah sifati Nabi dengan sifat yang layak untuk Allah. Maulid Nabi menurut Al-Quran bahwa Nabi sudah disifati oleh Allah dengan sifat-sifat yang khusus untuk Allah. Namun karena yang ngasih sifatnya Allah, maka semuanya harus yakin karena ini kalamullah. Maka Nabi akhlaknya pasti lebih mulia. Kalau ada orang baik di dunia ini, enggak akan menandingi baiknya Nabi. Kalau ada orang dermawan, pasti tidak ada yang lebih dermawan dari Nabi. Kalau ada orang yang paling santun,
tidak ada yang lebih santun dari Nabi. Kalau ada orang yang paling pemaaf, tidak ada yang lebih pemaaf dari Nabi. Kalau ada orang yang sangat-sangat baik, tidak ada yang lebih baik dari Nabi. Kenapa? Allah katakan Nabi Aziz, Nabi Rauf, Nabi Rahim, yaitu manusia yang sangat penyayang, sangat penyantun, manusia yang suka membantu sesamanya, apalagi umatnya. Begitulah Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.